Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duhita Wisageni Ratu Condro Birowo dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bola kecil, yaitu badminton. Badminton adalah olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket. Kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok, terdapat permainan yang disebut jianzi, yang melibatkan penggunaan kok, tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London. Pada tahun 1854, ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini, penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam atau sekarang disebut Thailand. Selagi mereka mengkolonisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India, pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna, permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur permainan Inggris, berjudul Badminton Battledore, A New Game atau Battledore Bulu Tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of the Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berujung gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Berikut peraturan umum bermain bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis dikutip dari buku Mahir Bulu Tangkis, karya Hermawan Aksan. Lapangan bulu tangkis harus berbentuk persegi panjang, dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk permainan ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Lapangan tersebut harus dibagi dua dengan batas sebuah net. Terdapat juga wilayah servis yang ditandai dengan garis melintang 1,98 meter dari net. Untuk ganda, servis berjarak 0,76 meter dari garis belakang. Selanjutnya, ketinggian net harus mencapai 1,55 meter di tepi dan 1,5424 meter di bagian tengah. Jaring net harus berwarna gelap kecuali di bibir jaring harus berwarna putih. Peraturan bulu tangkis pelengkap. Untuk bermain bulu tangkis, peserta harus dilengkapi dengan raket dan kok. Untuk raket tidak ada aturan yang pasti, hanya saja nyaman dipakai oleh peserta. Kemudian untuk kok, peraturan bulu tangkis diterapkan oleh Badan Federasi Bulu Tangkis Dunia
atau BWF. Adapun karakteristiknya harus memiliki 16 buah bulu dengan panjang 62 sampai 70 mm. Kemudian, kok juga harus memiliki diameter antara 58 sampai 68 mm. Pangkal kok terbentuk setengah bola dengan diameter 25 sampai 28 mm dan terakhir berat kok seluruhnya harus 4,47 gram dan 5,50 gram. Peraturan servis bulu tangkis tunggal, permainan dimulai dari posisi genap atau 0 dan setiap servisnya dilakukan dari lapangan sebelah kanan dengan penerima servis di kanan juga. Jika poin ganjil, servis dilakukan dari kiri dan penerimaan servis juga harus berada di sisi kiri. Peraturan servis bulu tangkis ganda servis pertama dilakukan dari sebelah kanan ke area lawan. Pemain yang memegang servis hanya yang berada di sebelah kiri apabila servis dari kanan. Apabila servis mengenai net atau tidak melewati kotak depan, poin akan diberikan kepada lawan. 1. Teknik memegang raket. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain teknik American grip, backhand grip, forehand grip, and combination grip. American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan, sehingga membuat huruf O. Teknik pegangan ini efektif digunakan apabila kamu ingin melakukan pukulan, smash. Namun tidak efektif apabila kamu menggunakannya untuk pukulan backhand. Backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikannya ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Combination grip seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, ibu jari penyokong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. 2. Sikap atau posisi tubuh atau stance. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau membalikkan netting. Posisi menyerang atau athletic stance. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakkan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Posisi bertahan atau defensive stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Posisi melawan atau membalikkan netting atau net stance. Net stance biasanya dilakukan ketika lawanmu tanpa ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu, sementara tubuhmu dimajukan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. 3. Gerak kaki atau footwork. Gerakan kaki pun perlu untuk diatur.
Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat. Kedua, mundurlah. Maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan ke kiri maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. 4. Servis atau serve. Terdapat 2 servis yang dapat dilakukan, yaitu servis atas dan servis bawah. Berikut penjelasannya. Servis atas atau high serve. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Servis bawah atau low serve. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. 5. Smash. Terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, and jumping smash. Forehand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kok yang dilakukan di atas kepala. Backhand smash. Teknik backhand smash merupakan salah satu teknik paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan cara lompatan saja. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. 6. Drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. 7. Clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. 8. Netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik. Sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara cepat. Nantinya kok akan jatuh di dekat net area lawan. 9. Overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atas atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. 10. Drive. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.